Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam jumpa kembali dalam Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe. 31 Mei 2023. Mari saat ini kita memasuki hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Allah kita. Dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami boleh menikmati segala anugerah Tuhan, boleh beraktivitas sepanjang hari karena berkat pertolongan Tuhan. Di saat ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami sehingga firman-Mu ini boleh kami mengerti dan kami boleh lakukan sebagai orang yang percaya, yang selalu rindu untuk taat dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Matius pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan.
Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnah segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya semua orang mendambakan kebahagiaan. Namun untuk menggapai sebuah kebahagiaan tidak semudah yang kita pikirkan. Dalam kenyataan kehidupan kita, ada berbagai pergumulan kehidupan yang membuat kita seringkali tidak berbahagia. Manusia sering dilingkari oleh berbagai persoalan, seperti ekonomi, penyakit, masalah keluarga, masalah relasi dengan sesama, dan sebagainya. Ada orang berpandangan bahwa untuk berbahagia, maka harus memiliki kekayaan, jabatan tinggi, dan sebagainya. Namun, pada kenyataannya, meskipun memiliki segala-galanya di dalam dunia ini, toh kita pun juga tidak berbahagia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahagia dalam bahasa Yunani, makarios, yang artinya berbahagia dan diberkati. Jadi bahagia erat hubungannya dengan diberkati. Dengan kata lain, pertanyaan yang penting bukan pada bagaimana supaya bisa berbahagia, melainkan bagaimana cara menjadi pribadi yang diberkati supaya kita berbahagia. Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 1-12 menguraikan tentang orang-orang yang disebut berbahagia. Yang pertama, orang yang miskin secara rohani menjadikan Allah sebagai yang memerintah dan memelihara dalam kehidupan adalah orang yang berbahagia. Orang yang sepenuhnya mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya adalah orang yang berbahagia. Yang kedua, orang yang berduka akan dosa-dosanya kepada Allah, lalu ia menerima berita pengampunan dari Allah, disebut orang yang berbahagia. Mereka yang memiliki kerendahan hati kepada Allah disebut orang yang berbahagia. Orang yang lapar dan haus, mereka mencari dan menemukan Allah sebagai sumber satu-satunya kebenaran, disebut orang yang berbahagia. Orang yang hatinya suci, murni, kudus di hadapan Allah adalah orang yang berbahagia. Orang yang senantiasa menjalin relasi, hubungan yang intim dengan Allah adalah orang yang berbahagia. Orang-orang yang mencari dan membawa kedamaian disebut orang yang berbahagia. Dan orang yang seringkali merasa dianiaya, dicela, difitnah oleh karena kebenaran, oleh karena dia mengikut Yesus, oleh karena dia senantiasa hidup di dalam takut akan Tuhan, adalah orang yang berbahagia. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara,
Sumber kebahagiaan sejati bukan soal fisik, soal materi, melainkan sumber daripada kebahagiaan sejati adalah berasal dari Tuhan. Dunia menawarkan berbagai macam kebahagiaan, tetapi kebahagiaan itu akan sirna, sementara, dan sangat terbatas. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, menurut Yesus, kebahagiaan yang sejati adalah pemberian Allah kepada setiap anak-anaknya yang memiliki sikap hidup yang benar, mengasihi dan mentaati Allah dalam sepanjang kehidupannya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita menikmati pujian ini sebagai tanda bahwa kita merindukan kebahagiaan dengan mentaati dan mengasihinya di dalam kehidupan kita.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, di malam hari ini kami sungguh bersyukur boleh diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kebahagiaan sejati adalah pemberian-Mu. Dan kebahagiaan yang sejati itu hanya dapat kami miliki ketika kami sungguh mengasihi Tuhan, mentaati Engkau dalam kehidupan kami. Engkau tahu Bapa, kami lemah, kami sangat terbatas di dalam mentaati segala perintah-Mu. Kami mohon agar Roh Kudus menolong kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami teguh berjuang di dalam kehidupan ini untuk mentaati Engkau sepanjang kehidupan kami. Karena hanya Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kami semua yang saat ini menikmati hadirat Tuhan. Kami berdoa untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, cucu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkatilah kami Tuhan, supaya kami menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Berkatilah supaya kami senantiasa hidup mengasihi Tuhan di dalam hidup kami. Berkatilah supaya iman kami terus bertumbuh di hadapan Tuhan. Semua juga yang kami butuhkan dalam keluarga kami masing-masing, Tuhan memberkati. Bahkan anak-anak kami dalam pertumbuhan dan pendidikan mereka, berkatilah ya Allah, sehingga mereka bertumbuh menjadi anak yang mengasihi Tuhan. Mereka senantiasa dicukupkan biaya pendidikan mereka. Bahkan kelak Tuhan, mereka akan menjadi anak-anak yang berbakti dan menjadi anak-anak yang sungguh takut akan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk anggota jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, sembuhkan mereka. Yang saat ini terbaring di rumah sakit, Tuhan memberkati segala perawatan yang mereka dapatkan. Memberkati semua keluarga yang merawat mereka, sehingga mereka boleh menikmati kasih karunia Tuhan melalui kesembuhan dan kelepasan dari segala penyakit. Kami berdoa untuk keluarga yang sedang berduka. Datanglah Engkau sebagai penghibur bagi mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan kehadiran-Mu di dalam hidup mereka. Yang dalam pergumulan kehidupan, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan, menguatkan dan meneguhkan mereka. Sehingga mereka senantiasa percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan menguji iman mereka. Seberapa jauh mereka beriman, mempercayai Engkau di dalam menjalani kehidupan ini. Dan kami berdoa Tuhan, untuk pelayanan ke depan ini, dalam pelayanan-pelayanan rumah tangga, pelayanan OIG, ibadah-ibadah yang dilakukan ke depan ini, mohon Tuhan senantiasa memberkati, sehingga semuanya itu menjadi saluran Tuhan, memberikan kami kebahagiaan, ketika kami mencari dan menemukan Tuhan di dalam setiap persekutuan yang kami nikmati. Terima kasih ya Allah. Kami akan tidur pada malam hari ini. Berkatilah agar boleh kami tidur dengan nyenyak dan esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, dengan semangat yang baru, harapan yang baru, dan kekuatan yang baru. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah sabda dan doa malam pada hari ini. Sampai jumpa dalam sabda dan doa malam selanjutnya. Tuhan memberkati kita.